Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi karena kemarin di Instagram banyak sekali pertanyaan yang masuk. Konten kali ini konten Q&A. Jadi beberapa pertanyaan yang masuk? Ada sekitar 18 pertanyaan. Terima kasih untuk teman-teman Cigogo yang meluangkan waktu untuk bertanya untuk orang. Oke, langsung saja di Q&A-nya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama tuh dari Dava RTL_Ramianto. Jadi dia bertanya tuh, hal apa yang memotivasi Anda saat pertama kali membuat akun dan tim ini, dan apa quotes favorit Anda? Untuk motivasi saya. Yes. Tapi sebelumnya Sasa itu tim juga, tim Cigogo Management, dia di videographer sama editor. Motivasi apa yang bikin sampai kita bikin Cigogo jadi tim? Sebenarnya motivasi itu tak ada sama sekali sih, lebih ke memotivasi diri sendiri. Kayak Cigogo nih, teman-teman dia lebih ke banyak desain, lebih ke banyak film. Memang kita cara memotivasi diri tuh ya dari satu, karena kita coba, satu lagi kita coba. Jadi bagaimana kita banyak mencoba hal baru untuk bisa berkarya tuh kasih lebih berwarna gitu. Jadi itu kalau motivasi tak ada, lebih memotivasi diri sendiri. Terus tadi dia tanya quotes favorit sih. Sebenarnya itu kita bikin untuk kita diri sendiri lagi. Quotes favorit itu jangan pernah pakai mood di setiap perjalanan karirmu, karena itu sungguhlah berat bagi anak zaman sekarang. Oke, next question. Sekarang dari Natwahina Eris. Dapat teman lagi nih. Asal teman. Jadi dia berpertanyaan tuh, kesan atau perasaan bagaimana yang sekarang ingin rasakan di awal karir sampai perjuangan hingga sekarang. Wow, kesan dan perasaan, kesan atau perasaan. Iya. Kesannya supaya saya juga tahu, saya juga ikut bangga karena alhamdulillah kemarin Cigogo menyelenggarakan sebuah event talkshow pendidikan bersama Kak Sakir Daulay dan Serli Anavita. Itu luar biasa, pencapaian terbesar yang bagi kita sendiri dan juga Sasa bersama tim sangat bangga sekali, bersyukur juga karena di titik ini orang-orang hanya bisa lihat orang pencapaian sekarang, orang bisa lihat tompe dong ini sudah terkenal, dong ini dikenal, tapi dong tak tahu tompe perjuangan yang lalu-lalu gitu. Itu sih untuk Nadia. Next question. Oke, pertanyaan berikut dari AM_Malagapi. Dia pertanyaan, mau kepo rencana dan harapan ke depan Cigogo selain bikin film-film pendek. Rencana ke depan selain film pendek. Rencana ke depan ya tak bisa lari dari film juga sih. Karena Tong tetap bikin film, bikin hal baru yang di seputaran konten kreator lah. Kalau ada cara-cara lain, cuma kemarin saja, saya event saja, talk show saja. Kalau untuk yang lain tak ada sih. Insyaallah ke depan mau buat film, tapi sampai sekarang ini masih butuh sesuatu dan hal untuk bisa bikin lagi. Oke, next question. Dari Irwan_Kadir. Dia berpertanyaan. Kak Irwan. Halo Kak Irwan. Dia bertanya tuh, apa pencapaian tertinggi dan yang sangat disyukuri hingga saat ini? Agak-agak mirip dan tadi. Kalau untuk pencapaian tertinggi, semua pencapaian sampai hari ini Tom bersyukur ya. Mau itu yang hanya kecil maupun besar, Tom bersyukur semua. Yang kemarin bisa bikin event maupun bikin film pendek, semua Tom bersyukur karena dari situlah Tom bisa berproses sampai Tom dapat dia progres, dia kemajuan. Begitupun orang di tim juga masing-masing semua di bidang masing-masing bisa dapat dong progres sampai kemajuan. Begitu sih kalau untuk pencapaian besar, semua hal lah dari kecil sampai besar dong semua syukur. Next question. Oke, dia pertanyaan selanjutnya dari Tiwahyuni MS. Tiwahyuni, halo. Duta Ekspresi Indonesia. Hampir mirip dengan Kak Irwan Tapi lebih ke share pencapaian terbesarnya dari awal bangun CG sampai sekarang. Wow, dari awal ya guys ya. Kalau dari awal itu, ini cerita panjang kalau dari awal. Jadi saya ringkas saja. Yang pastinya dari awal tuh Cigogo hanya seorang desain grafis, terutama saya itu belum ada Sasa. Sama kita dulu desain grafis, terus dari situ kita mulai mencoba hal baru seperti mulai belajar pegang kamera, ambil video, foto-foto, terus
Di situ kita inisiatif untuk mencoba hal baru nih. Disitulah timbul ide gimana kalau kita mau bikin film. Nah, film itu sudah dari situlah kita bisa kumpul anak-anak adik-adik yang bisa ngoni tahu film Balengko, ada Kila, sampai Ade, Aun, Fikri, Ibo dan Ebi. Nah, dari situlah yang bisa bikin Cucu Gogo sampai detik ini. Kalau untuk dari awal, untuk sampai sekarang ini seperti yang ngoni lihat, Cucu Gogo alhamdulillah ada perubahan sedikit. Dari tim komunitas beralih ke manajemen. Itu untuk pencapaian dari awal sampai sekarang. Next question, Sa? Sekarang dari Indri Ajmida. Waduh, ada berapa pertanyaan dia? Ada 3 pertanyaan. Waduh. Indria? Oh iya. Indri Ajmida. Maaf. CHMYD ya. Pokoknya itulah Indria. Halo Indria. Oke, pertanyaan pertama tuh awal mula ide ngebuat Cucu Gogo tuh gimana sih dan karena apa? Waduh, oke. Tuh kalau satu dulu. Ide awal buat Cucu Gogo sebenarnya tak ada ide sama sekali, tak ada kepikiran mau branding Cucu Gogo sampai hari ini jadi sebuah manajemen tuh tak ada. Karena dulu tuh memang ya awalnya kita solo karir seorang desainer grafis yang ya bisa dibilang cari-cari uang di sama dia lah. Terus dari situ nama Cucu Gogo itu dia secara tidak langsung dia tak branding, jadi orang-orang tahu kalau nama Cucu Gogo tuh sebuah manajemen, sebuah komunitas sinias, sebuah desain grafis. Jadi begitu. Kalau untuk ide buat Cucu Gogo tuh tak ada sama sekali dan terpikirkan sama sekali, dia ngalir saja begitu. Next question dari Indria tadi. Pertanyaan kedua tuh, goals apa yang ingin dicapai oleh Cucu Gogo ke depannya? Goals apa? Insya Allah tong mau apa ya? Tong sekarang tong mulai up itu pulang ya? Mau kasih Rami itu pulang. Insya Allah tembus berapa juta deh guys. Insya Allah lah. Tong bagus di YouTube. Terus mau buat film juga tapi belum sekarang. Sekarang sih maksudnya masih tahap lain satu dan hal lah. Persiapan. Ya, dan pokoknya kedepannya semakin baik lah. Itu saja sih kalau goalsnya. Terus next question untuk Indria. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Dari Kak Indria, oke? Ya, pertanyaan tuh apa nih? Tantangan dalam berkarir di Cucu Gogo tuh apaan sih? Jadi penasaran. Waduh, banyak sekali. Banyak sekali dan paling banyak jam karet ya. Karena yang paling terbesar juga tuh paling banyak jam karet dan 2 tuh terbiasa serius. Bicara tak pernah serius. Selalu sudah bahas dulu. Itu yang paling besar di Cucu Gogo. Itu sih terlalu banyak sih. Karena orang memang family anjay, family. Betul. Next siapa lagi? Dari Abdul Halik. Wah, Kak Abdul Halik, Kai. Halo Kai. Dia berpertanyaan tuh, apa yang membuat Anda tertarik untuk menjadi seorang konten kreator? Lebih ke bukan seorang sih, lebih ke Cucu Gogo menjadi konten kreator. Ketertarikan itu timbul pada saat waktu itu tong syuting film Pengunijere. Dari situ tong bikin Udin Leha, terus tong fix kalau tong bikin YouTube untuk jadi konten kreator. Dari situ guys, itu sih. Next question. Dari Abang Ebeng. Abang Ebeng. Dia bertanya tuh, bagaimana step-step supaya Tom bisa bergabung di tim Cucu Gogo? Waduh, belum sih. Tunggu nih saja belum kepikiran sampai situ sih. Tapi kalau itu mau bergabung ya mari yang penting kuat dan terang. Kuat sampai cara terserius dan kuat dan jam karet. Saya maksudnya step apa yang mau bergabung tuh Tom belum kepikiran sampai situ karena ya sekarang saja kondisinya masih seadanya. Ini mungkin dia masih seadanya nih, belum apa-apa nih Ngoni punya. Itu sih belum ada kepikiran di situ. Next question. Ya, selanjutnya dari S2KSTRN Wah, 13. lebih tepatnya ini mungkin Titin Kasturian yang kemarin moderator di kelas Elena Vita. Oke, pertanyaannya? Untuk kedepannya ada proyek apa lagi nih? Masih rahasia? Untuk kedepannya masih rahasia, sangat masih rahasia. Tapi kalau untuk sekarang yang kita bisa bilang nih, kita mau kasih up ulang tempat YouTube. Terus mungkin video-video lain, ya kesiran-kesiran lain yang Ngoni rindukan juga yang dulu tuh insya Allah mau kasih up ulang. Next question.
Dari al.mkhmry_. Itu Apa ada tuh? pertanyaan, pesan dan kesan apa yang cucu Gogo mungkin bisa sampaikan untuk anak-anak muda Anjay. sekarang. Sesuai dengan pengalaman saja guys ya. Sesuai dengan pengalaman. Kalau Ngoni masih tetap kayak tadi kita bilang, mood masih tetap membuat sesuatu hal yang Ngoni suka maupun tidak suka, itu diperintah maupun tidak diperintah, suka atau tidak suka, tetap mut-mutan, ya pasti menghambat Ngoni. Dan Ngoni harus obat Ngoni pemut-mutan. Ngoni tak salah, mut-mutan itu tak salah, tapi lebih alangkah baiknya Ngoni introspeksi mau diri. Ngoni harus lawan Ngoni diri. Kita harus bisa, kita harus berkarya, karena kalau memang kita tidak bikin sekarang, siapa yang mau bantu kita, siapa yang mau termungkin do mewakili pangan atau bukan. Begitu untuk kesan-kesan anak muda sekarang, apalagi zaman sekarang nih, mut-mutan itu banyak lah. Next question. Dari Vola Desain. Wah, Vola Desain. So, berapa lama cucu Gogo di dunia konten kreator dan pengalaman apa saja yang cucu Gogo dapat? Ada pengalaman tuh banyak sekali, dan dari 2020 ya? 2020 sih. Akhir. Iya, 2020 akhir. Tapi itu belum jadi konten kreator, masih jadi senior, masih bikin film balengko, terus bikin penghuni jere. Nah, di penghuni jere itu 2021. Berarti 1 tahun ya. Boleh lah 1 tahun, selama lah. Gogo. Terus apa tadi pengalaman? Pengalamannya ya hal-hal baru datang, hal-hal yang kayak ini di muka kamera, harus enjoy, harus ya jadi pede kayak tondok itu sudah gampang sih. Orang lihat kemarin kayak gampang, tapi masing-masing orang ya, masing-masing orang punya kesusahan dalam ya konten kreator lah. Oke, next question. Sekarang dari Barkah_HSN. Di sini tuh ada 4 pertanyaan. Waduh, 4 pertanyaan dari Kak Eka. Halo Kak Eka. 4 pertanyaan. Yang pertama tuh, apa karya atau pencapaian terbesar cucu Gogo selama ini? Karya terbesar mungkin kita mulai dari karya desain nih. Kalau karya desain yang menurut kita atau bagi kita sangat kayak berdampak besar, paling bangga lah, mungkin logo yang kita buat untuk Putadino Kayangan. Karena kenapa Putadino Kayangan waktu itu kita buat, ternyata orang pakai sampai saat ini. Bahkan baru-baru dompe fashion show ya di New York, itu logo yang cucu gue buat itu ya tetap dibrandingkan di sana. Begitu. Itu kalau pencapaian terbesar dalam karya desain. Kalau untuk film, penghuni jere lah. Karena waktu itu orang launching nobar, waduh orang banyak sekali datang. Itu bikin orang bangga. Iya, di layar tancapnya komunitas di Ternate. Oke, next question. Oke, question kedua tuh, nama cucu Gogo ini sebenarnya terinspirasi dari mana dan maknanya apa? Kalau untuk bicara nama, ini panjang. Kalau mau ditanyain lalu nih panjang sekali cerita, lebih ke pangkas saja sih. Kalau nama itu kebetulan sebelum kita berkarir di konten kreator, film segala macam sampai sekarang udah tahu ini, lebih dulu coba musik. Waktu itu masih zaman SMA. Nah, pada saat itu teman-teman pasti tahu simpel akustik kan, masa nanti tahu simpel akustik. Ada satu orang yang bermain suling. Di situ DP nama panggung Tete Gogo. Nah, kebetulan saya juga tahu, kita ini dulu pemain suling, tapi bukan suling yang keluar ular ya, sulingnya musik akustik. Terus kita kayak kepikiran, kalau memang dia pakai nama panggung Tete Gogo, kalau gitu kita Cucu Gogo. Nah, sudah dari situ kita kasih branding kita nama Cucu Gogo di Facebook waktu itu, zaman Facebook, zaman dulu lah. Dari situ juga kita mulai berdesain, tetap bawa nama Cucu Gogo itu sudah sampai di film juga sampai sekarang dan sampai sekarang. Begitu guys nama Cucu Gogo. Itu sejarah yang ringkas ya, jam panjang. Baru tahu nih. Yaps, saya juga baru tahu. Oke, next question. Oke, selanjutnya tuh, apa motivasi Cucu Gogo biar konsisten bikin konten? Lebih memotivasi diri sendiri untuk ya tadi ya, terlalu jauh dari semangat. Pokoknya bersyukur, pokoknya buang jauh-jauh rasa malu, rasa kayak kita rapi deh, kita taramut kita kurang kita kurang bicara. Buang jauh-jauh itu untuk bisa konsisten dalam berkarya, bisa mulai hal-hal baru. Ya itulah. Next question. Mungkin sama banyak juga ya. Berapa pertanyaan tadi saja. Apa saja target Cucu Gogo yang sudah tercapai dari awal merintis sampai sekarang? Lah itu sama juga ya, sesuai dengan pertanyaan yang
pertama tadi. Jadi awal merintis ya dari desain ke film, dari film ke buat event. Itu sejak lebih tepatnya aku nonton yang pertanyaan sebelumnya dah. Oke, next. Kena sama saja mu. Oke, itu dari Ini sama ke nih? Sama ke beda nih? Beda. Oh, Ini beda. pertanyaan terakhir. Oh, berbeda. Wah, next. Last question. Waduh, dan terakhir. NRRHMITA_. Pertanyaan tuh diceritain dong perjalanan cucu Gogo hingga sampai di titik ini. Waduh, agak mirip lagi. Tapi terapa lah. Jadi ceritanya sangat panjang sekali. Panjang begini. Intinya awal karir itu banyak sekali tantangan, kekompakan yang harus turun jaga. Pokoknya banyak sekali lah. Sampai sekarang juga masih kayak butuh merangkul anak-anak juga untuk bisa jadi kompak. Sampai saat ini pencapaian terbesar, semua pencapaian tong rasa semua itu tong bersyukur, tong bangga dari mulai kecil sampai besar. Entah yang di mata orang ternilai ya, tong tetap bersyukur. Di mata orang sangat bernilai, tong tetap bersyukur. Dipikir gitu sih. Jadi itu last question ya. Oh iya. Pertanyaan terakhir. Waduh, seberapa menit terang Q&A. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman Syukur Dofu yang mau ikut ke Q&A. Mungkin ada Q&A berikutnya kabe? Insyaallah ya? Insyaallah kalau ada waktu dan ada bocoran sedikit. Mulai dari konten ini sampai ke depannya, insyaallah Cigogo bakalan up konten-konten terbaru di Cigogo. Entah kita dengan Sasa atau Sasa dengan orang lain, anak-anak yang lain maksudnya, atau sebaliknya. Ya, teman-teman harus tunggu, stay tune di Cigogo Management. Jangan lupa subscribe, Like, comment, dan share. Oh ya, yang mana mau kepo Sasa, saya PG nanti taruh di bawah @Sasa Drakil. dan saya @Yusril_Sasa_ dan juga IG juga di bawah. Oke, Syukur Dofu. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.